Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa biner. Apakah itu senyawa biner? Senyawa biner itu adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua unsur. Kita pelajari yang pertama, senyawa biner yang terdiri dari unsur logam dengan non-logam. Perhatikan antara unsur logam dengan non-logam. Lalu bagaimanakah aturannya? Untuk senyawa biner yang terdiri dari unsur logam dengan non-logam, maka yang pertama disebutkan nama unsur logamnya terlebih dahulu. Jika unsur logamnya itu berasal dari golongan transisi, maka dituliskan angka Romawi di dalam kurung angka biloxnya. Kemudian diakhiri dengan menyebut nama unsur non-logam, diberi akhiran ida. Perhatikan contoh berikut ini. Jika kita mempunyai suatu senyawa dengan rumus Na2O, diperhatikan kita analisis terlebih dahulu. Na itu adalah unsur logam, oksigen itu adalah unsur non-logam. Maka disebutkan terlebih dahulu nama unsur logamnya. Nama unsur logamnya dalam hal ini Na adalah natrium. Kemudian yang kedua itu adalah unsur non-logam, oksigen, diberi akhiran ida. Jadi namanya oksida. Maka nama lengkap dari Na2O itu adalah natrium oksida. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. Al2S3. Ini juga merupakan senyawa biner yang terdiri dari dua unsur dengan jenisnya. Al itu adalah logam, S itu adalah non-logam. Maka kita sebutkan terlebih dahulu nama unsur logamnya yaitu aluminium. Kemudian non-logamnya adalah S diberi akhiran ida. S itu adalah sulfur, jadi diberi akhiran menjadi sulfida. Maka namanya menjadi aluminium sulfida. Sekarang perhatikan contoh dari senyawa dari unsur logam yang termasuk golongan transisi. Fe itu adalah unsur logam transisi. Fe2O3 ya, perhatikan di situ bilox Fe adalah positif 3. Maka namanya menjadi besi dalam kurung Romawi 3, oksigen kita beri akhiran ida menjadi besi dalam kurung Romawi 3 oksida. Selanjutnya, bagaimanakah senyawa biner yang terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam? Nah, untuk senyawa biner yang terdiri dari unsur logam, unsur non-logam dengan non-logam, sekali lagi, untuk yang non-logam dengan non-logam, maka jumlah atom dalam senyawa disebutkan dengan angka Latin. Jika satu, jumlah atomnya disebut dengan mono, jika dua di, kemudian jika atomnya 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, nama-nama Latin ini harus kalian ingat dan harus kalian hafalkan. Sekarang kita lihat contoh penamaan untuk senyawa biner yang terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam. CO2, ya, perhatikan di situ itu terdiri dari dua unsur yaitu karbon dan oksigen. Karbon itu merupakan senyawa non-logam. Oksigen juga senyawa non-logam, unsur non-logam. Maaf, CO2 itu terdiri dari karbon non-logam, oksigen non-logam. Maka namanya karbon di situ diperhatikan tidak ada angka, berarti atomnya 1. Maka ditulis menjadi monokarbon. Kemudian oksigennya ada 2. Tadi ingat 2 itu adalah di, maka ditulis menjadi dioksida. Ya, tetap menggunakan akhiran ida yang terakhir. Ya, tetapi pada umumnya mono di unsur yang pertama biasanya tidak usah ditulis. Ya, diperhatikan. Unsur pertama jika jumlah atomnya 1, mono tidak usah ditulis. Maka umumnya menjadi karbon dioksida. Ya, perhatikan mono tidak usah ditulis. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. P2O5. Ini juga merupakan senyawa biner yang terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam. Ya, P itu adalah fosfor. Perhatikan, fosfornya ada 2. Maka kita mulai dengan angka 2, yaitu difosfor. Ya, kemudian oksigennya ada 5. Ingat 5 itu namanya penta. Ya, menjadi pentaoksida. Nama lengkapnya menjadi difosfor pentaoksida. Selanjutnya marilah kita berlatih untuk menuliskan nama-nama senyawa berikut ini. Jika kita punya senyawa dengan rumus Cl2O7, maka kita analisis terlebih dahulu. Terdiri dari dua unsur, berarti senyawa biner, non-logam dengan non-logam.
klor itu ada di golongan 7, berarti non-logam, oksigen juga adalah non-logam. Karena non-logam dengan non-logam, maka kita sebutkan jumlah-jumlah atomnya. Cl ada 2, maka namanya menjadi diklor. Ya, diklor, oksigennya ada 7. 7 itu berarti hepta. Berarti namanya menjadi heptaoksida. Diklor heptaoksida. Kemudian perhatikan perbedaannya dengan yang berikut ini, Al2O3. Kalian analisis dulu. Al2O3 ini adalah senyawa biner yang terdiri dari unsur logam dengan non-logam. Perhatikan logam dengan non-logam. Al itu adalah golongan A, ya, jadi tidak usah ditulis pakai angka Romawi. Langsung sebutkan saja nama unsur logamnya, yaitu aluminium, kemudian oksida. Ingat, di situ ada angka 2 dan 3, tidak perlu disebutkan karena ini adalah unsur logam dengan non-logam. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Fe2O3. Ini juga merupakan senyawa biner. Ya, senyawa binernya ini diingat terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur logam dengan non-logam. Ya, logamnya itu Fe, terletak di golongan transisi. Maka kamu sebutkan angka Romawinya. Besi Romawi 3 oksida. Lalu bagaimana dengan rumus berikut ini? CaCO3, apakah ini senyawa biner? Ya, ini bukan senyawa biner karena terdiri dari 3 unsur. Kalau senyawa biner hanya terdiri dari 2 unsur. Lalu, ini bukan senyawa biner. Ini termasuk senyawa apa? Minggu yang lalu kita sudah belajar, ini adalah jenis senyawa garam, yaitu senyawa yang terdiri dari unsur logam dan sisa asam. Unsur logamnya kalsium, sisa asamnya CO3. Lihat di tabel sisa asam, CO3 itu namanya adalah karbonat. Maka namanya menjadi kalsium karbonat. Sekian pelajaran kita hari ini. Selamat berlatih. Silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Selamat belajar. Ingat selalu pesan Ibu untuk menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menggunakan sabun pada saat bercuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.